Soalnya kita munculnya sendiri-sendiri. Iya, ternyata Kak Sari yang di belakangnya Kak Mary. Iya, pantesan siapa gitu. Wah, adik-adik pasti kaget semua. Sari, Kak Mary. Gak ada yang lain. Ketemu lagi ya kita dalam ibadah LICC. Sudah siap memuji Tuhan? Iya dong. Sudah siap nggak Kak Sari? Siap Kak Mary. Kali ini kita akan membahas tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Oh, love you. Oke deh, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya Kak Sari. Oke, Kak Mary yang pimpin, nanti Kak Sari doa buat firman dulu ya. Siap. Oke, adik-adik sudah siap? Yuk, lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan mengumpulkan kami kembali untuk kami bisa beribadah online. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Kau beri. Pimpin kami supaya kami memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan sukacita hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hamasia kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Yuk bangkit berdiri. Berdiri. Sudah siap Kak Jimmy? Yuk Kak Jimmy udah siap. Adik-adik sudah siap? Siap tuh Kak. Oke, yuk kita memuji Tuhan. Let's go. Kali ini bahasa Inggris. Gak apa-apa. Oke. Sip. Pinter-pinter ya anaknya ya Kak ya. Dong. I love you, Yeshua, deep down in my heart. I love you, Yeshua, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I can speak English. I love you, Yeshua, deep down in my heart. Ikuti gerakannya. I love you, Yeshua, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Once again. Okay. I love you, Yeshua, deep down in my heart. I love you, Yeshua, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Tepuk tangannya. Semakin hari harus semakin mencintai Tuhan Yesus. Amin. Karena kita udah semakin dekat Kak. Betul. Tuhan udah mau datang. Mm-mm. Siap-siap dan kan lucu kalau Tuhan datang. Siapa ya? Ya nggak kenal. Karena kita nggak mengasihi Tuhan. Nah, itu dia. Karena Tuhan kan berfirman, barang siapa mengasihi Aku, dia menaati perintah-perintahku. Oh iya Kak, betul itu. Betul. Adik-adik ingat Kak, pernah dengar itu? Kak? Betul, itu yang bisa membawa kita nanti ke surga. Nah. Bersama dengan Tuhan Yesus. Betul itu. Yuk Kak Jimmy, kita sama-sama menyembah Tuhan ya adik-adik ya. Iya Kak Mary, ayo. Kalau mau angkat tangan boleh, kalau mau berlutut juga boleh. Ya, kita menaikkan pujian ini sebagai doa. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yeshua selamanya. Ku mau cinta Yeshua selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yeshua selamanya. Katakan ku mau cinta. Ku mau cinta Yeshua selamanya. Angkat
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesua selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Biarlah setiap adik-adik juga hidupnya dipakai Tuhan sesuai dengan rencananya. Amin. Yuk kita persiapkan hati kita karena kita mau mendengarkan firman-Nya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berkumpul siang hari ini karena kami anak-anak-Mu. Kami rindu Engkau Bapa dan kami mengasihi-Mu. Karena kami mengasihi-Mu, maka kami mau menaati firman-Mu. Siang hari ini berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya cerita firman Tuhan siang hari ini bisa tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dalam ketaatan hidup kami. Meskipun kami kecil, kami tahu kuasa Tuhan itu besar di dalam kami. Dan kami mau bersyukur bahwa Tuhan memilih kami untuk menjadi taat, menjadi anak-anak yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami siap di dalam nama Tuhan Yesua kami mau dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Jim. Mobilku yang kemarin mana? Bukan yang itu, kan kemarin aku pesen lagi untuk dibawa ke surga. Iya, sama jetku yang satunya. Yang warna merah itu loh. Ingat gak sih? Minggu lalu aku beli kok. Nah, juga motor satunya yang MotoGP itu. Oh, halo tante. Halo, Nak. Halo. Nih, lagi beli mobil mau bawa surga. Oh, mau dibawa di mana? Surga. Oh, sudah. Lalu? Ya, sama nanti bawa jet, bawa mobil, bawa motor, semuanya gitu bawa. ya? Aku baru tahu. Udah, itu semua tidak dibutuhkan. Kamu turun aja, kamu pergi, jangan lupa saksikan ibadah LCC online. Di situ kamu akan temukan jawabannya. Ada ibadah. Iya dong. Oke, siap. Bye. Halo adik-adik, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Ada-ada aja ya Kak Roy tadi ya. Tapi itu baik untuk kita tahu loh adik-adik. Karena memang untuk ke surga itu kita perlu tahu caranya. Gak boleh sembarang. Mari kita temukan jawabannya dalam firman Tuhan ya. Oke. Seperti biasa kalian sudah bawa ya Alkitabnya ya. Kalau enggak ada bisa pakai HP, enggak apa-apa. Tapi harus dibaca. Oke. Kita mau baca firman Tuhan di dalam kitab Matius 19 ayat 16 sampai 23 saja. Itu sebetulnya sampai ayat 26, tapi Kak Neni mau baca sampai ayat 23. Mari kita baca firman Tuhan itu dengan jelas supaya kita mengerti sebetulnya apa sih yang Tuhan mau. Oke? 1, 2, 3. Orang muda yang kaya raya. Ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Tuhan Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan."
Kak Neni ulangi ya bagian yang ini. Turutilah segala perintah Tuhan. Kita lanjut. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Nah, kata Tuhan Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan juga bersaksi dusta. Lalu hormati orang tuamu. Nah, dan kita lihat selanjutnya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya telah kuturuti. Apa lagi yang masih kurang? Kata Tuhan Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Oke, pembacaan Alkitab sampai sini. Apa yang ingin diketahui sama Kak Roy sudah terjawab. Ternyata untuk bisa kita pergi ke kerajaan surga, kita nggak perlu susah-susah bawa mobil yang mewah, nggak perlu bawa rumah, nggak perlu bawa harta, nggak perlu bawa deposito uang kita, terus perhiasan kita, nggak perlu juga bawa gelar kita, ya, nama baik kita. Ternyata itu semua tidak dibutuhkan untuk pergi ke kerajaan surga. Cukup kata firman Tuhan, lakukan perintah-perintah Tuhan. Wah, ternyata enggak sulit ya. Enggak sulit, hanya melakukan perintah Tuhan. Ayo kita mengingat, perintah Tuhan yang mana ya kira-kira? Perintah Tuhan yang mana itu ya? Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, seluruh keberadaan kita. Dan berikutnya, kita juga harus mengasihi sesama kita. Yang tadi itu harus hormat orang tua, tidak boleh mencuri miliknya sesama, berzina dengan sesama, ya, itu adalah perintah untuk mengasihi sesama. Karena di kerajaan surga nanti apa yang kita butuhkan itu sudah disediakan, ya. Kita tidak perlu membeli, kita tidak perlu susah-susah menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Cukup melakukan perintah Tuhan. Segala sesuatu disediakan oleh Tuhan. Ingat firman Tuhan yang sudah beberapa waktu lalu kita dengar, bahwa Tuhan Yesus kembali ke surga, menyiapkan rumah bagi kita, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kemudian tidak cuma berhenti sampai situ, Tuhan Yesus itu akan datang kembali, jemput adik-adik, jemput Kak Neni juga, jemput semua orang yang percaya. Nah, adik-adik, lewat kisah ini firman Tuhan itu mengajarkan kita itu supaya kita tidak mengasihi dunia. Kenapa? Kan tidak apa-apa mengasihi dunia. Gak boleh. Dalam kisah kitab suci di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, 18, 19, 15, 16, 17 itu dikatakan bahwa kalau kita mengasihi dunia itu kasih Bapa nggak ada sama kita. Adik-adik perlu tahu bahwa kita ini hidup di dunia tidak selama-lamanya loh. Tidak selama-lamanya kita ada di dunia, ada waktunya, ada saatnya kita harus kembali ke rumah Bapa kalau kita anak-anak Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan dunia? Dunia itu akan dihancurkan sama Tuhan. Semua kemegahannya, keinginan daging yang ada di dalamnya, keinginan mata, juga kesombongan hidup, ya,
yang punya harta banyak, yang punya segala sesuatu dalam hidupnya, itu semua akan dibinasakan di dunia ini. Dan kita kemana? Tuhan akan bawa kita pada kerajaan kekekalan, yaitu kerajaan surga. Jadi kita tidak selama-lamanya ada di dalam dunia, kita harus kembali. Adik-adik, satu saat nanti, camkan baik-baik ya, bahwa hidup di dalam dunia ini kita itu dikasih pilihan sama Tuhan. Suatu saat ketika Tuhan bawa kita, Tuhan panggil kita, Tuhan tuh akan kasih dua pilihan. Satunya ke neraka, menerima hukuman kekal. Yang kedua, kita ke surga, menerima kebenaran kekal, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, menerima upah kehidupan dalam kerajaan surga. Dan itu waktunya itu nggak dibatasin loh. Kalau sudah di neraka itu selama-lamanya, di dalam api kekal, di dalam penderitaan, kesulitan yang tidak pernah berakhir. Tetapi kalau kita ada di dalam kerajaan surga, kita ada bersama dengan Bapa, kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita menikmati kerajaan kebenaran, itu kerajaan surga. Segala yang Bapa punya diberikan buat adik-adik. Semuanya kebaikan Tuhan itu tidak ditahan-tahan. Kak Neni juga mau ya. Kak Neni juga mau, bukan cuma untuk adik-adik aja, Kak Neni juga mau. Nah, itu sebabnya Tuhan bilang melalui cerita ini supaya kita tidak menjadi seperti orang kaya ini. Dia sudah melakukan perbuatan baik loh. Tapi satu, perintah-perintah Tuhan itu dilakukan sama dia. Tapi yang kedua itu untuk mengasihi sesama. Tuhan kan bilang kalau kamu sempurna tuh jual barang-barangmu, kekayaanmu jual, kamu kasih ke orang miskin baru kamu ikut aku. Dia tidak sanggup. Nah, kalau hati kita itu melekat kepada dunia, kita cinta akan dunia, kita gak sanggup mengasihi Tuhan. Iya kan? Jangankan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama pun pasti tidak mampu. Makanya firman Tuhan wanti-wanti kita hari ini supaya kita tidak mengasihi dunia, supaya kita tidak binasa dengan dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada adik-adik, anak-anak yang di LCC, semua umat Tuhan untuk memilih jalan kehidupan. Kak Neni, mengasihi dunia itu seperti apa ya Kak Neni? Ya, contohnya sementara yang lain beribadah, yang lainnya ini pergi senang-senang, jalan-jalan ke mall, menikmati rumah barunya yang ada swimming poolnya, menikmati mobil barunya, tidak beribadah. Ada juga yang lainnya itu sedang merenungkan firman, membaca firman, kemudian dia itu memikirkan bagaimana caranya aku harus melakukan firman Tuhan. Tetapi yang lainnya itu bingung dengan gadget. Ya, siapa yang punya gadget? Gadget ini kalau ada di tangan yang tepat bisa berguna. Kalau tidak ada di tangan yang tepat, yaitu mencuri hati kita untuk mengasihi dunia. Makanya kita tidak boleh seperti itu, adik-adik. Itu contoh-contoh orang yang mengasihi dunia. Hatinya berat kepada harta, hatinya berat kepada hobi, apalagi ya, hatinya berat pada untuk mau cari gelar. Nah, tapi bukan berarti nggak boleh sekolah, bukan berarti nggak boleh punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, bukan. Maksud firman Tuhan tidak seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan boleh punya semua itu, karena ketika kita bekerja Tuhan memberkati. Tapi ingat, kita harus proyeksikan semuanya itu untuk kekekalan, untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk mengasihi sesama. Ingat ya, bahwa dunia ini akan berlalu, langit dan bumi ini akan berlalu. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, adik-adik dan Kak Neni, kita semua itu akan tinggal kekal untuk selama-lamanya dengan Tuhan. Ini bukan Kak Neni yang ngomong, kalian periksa nanti ya di 1 Yohanes 2
ayat 15, 16, 17 di situ dikasih tahu. Nah, oke. Saat ini Kak Neni mau anjurkan supaya adik-adik belajar mulai serius mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jangan cinta dunia ini. Dunia ini tidak bisa kita bawa. Kita akan tinggalkan semua. Ayo kita kasihi Tuhan dengan segenap hati dan kita mengasihi sesama kita. Oke adik-adik, karena itulah yang diinginkan Tuhan untuk dilakukan anak-anak Tuhan. Pilihan yang tepat menentukan masa depan yang penuh harapan. Dan itu hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Sungguh tidak ada yang lain. Oke adik-adik, inilah sharing Kak Neni untuk siang hari ini. Tetap maju ya, tetaplah berdoa, tetaplah baca firman, tetaplah mengasihi Tuhan, dan tetaplah mengasihi sesama. Kita pasti akan disertai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hai semuanya, kembali lagi sama Kak Diana di sini. Nah, sesuai sama cerita yang tadi Kak Neni bawain, kalau kita ke surga kita tuh nggak boleh bawa harta-harta kan. Nah, kita hari ini mau buat lencana. Ini menjadi pengingat buat kita untuk kita selalu cinta sama Tuhan. Nah, belakangnya dikasih peniti supaya kita bisa tempel di baju kita. Alat dan bahan yang perlu kita siapin ada kertas lipat, kardus bekas, peniti, pensil, spidol warna-warni, gunting, lem, sama isolasi. Isolasinya bebas, terserah kalian, boleh isolasi kertas, isolasi plastik yang seperti biasanya boleh. Nah, pertama kita lipat dulu, tapi jangan terlalu dilipat ya, cuman buat supaya sama kiri dan kanan. Kita bikin garis sekitar 4 cm. Terus kita buat garis ke bawah. Terus kita buat garis ke samping. Nah, seperti ini. Terus kita gunting. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita tempel di kardusnya. Ini boleh pakai kardus bekas juga nggak apa-apa. Kita sebelum tempel, kita bikin pola dulu ya. Kita jiplak dari kertas lipat ke kardusnya. Kita bikin sesuai pola. Terus kita gunting di kardusnya. Nah, kalau kalian kesusahan, karena kan kardus ini berat, kalian bisa minta tolong ke mama atau papa atau kakak-kakaknya untuk diguntingin. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita tempel yang kertas lipat tadi yang kita bikin pertama ke sini, kardusnya. Pakai lem ya, jangan banyak-banyak. Kita tempel deh ini. Jadi yang depan yang kertas lipat berwarna, yang belakang kardusnya. Kita tunggu kering sebentar sambil kita boleh merapikan yang bagian pinggir-pinggirnya kalau misalnya kurang rapi. Sambil nunggu ini kering, supaya kalau kita nulis pakai spidol dia tidak kemana-mana tulisannya. Nah, kalau udah, kita boleh kasih garis-garis di samping-sampingnya. Boleh terserah kalian mau garisnya 1 atau mau 2, mau warna apa, boleh. Nah, kali ini kakak mau garisnya 2, karena yang tadi yang pertama garisnya 1, sekarang mau kakak kasih garisnya 2. Kayak gini. Terus kita boleh tulis nama kita
Diana, Cinta, Yeswa, sesuai nama kalian masing-masing. Boleh hurufnya tegak bersambung, putus-putus boleh. Terus, setelah udah jadi kayak gini, kita boleh hias. Kita boleh hias pakai gambar-gambar. Mau bentuk hati-hati juga boleh. Atau kita mau bikin hati pakai kertas lipat ya. Kita bikin kecil aja. Kalau udah seperti ini, terus kita tempel di bagian bawah. Nah, setelah udah selesai kayak gini, kita siapin penitinya. Yang ini. Nah, yang ada bukaannya, yang bisa dibuka itu di atas ya. Kalau kalian takut, gak berani, kalian bisa minta tolong mama atau papa. Kita siapin isolasi atau plester. Kemudian kita plester. Ingat, yang bisa dibuka ditaruh di atas. Kita double ya biar kuat ini nempelnya. Oke, kita tutup. Kita rekatkan supaya dia benar-benar nempel di kardusnya. Jadi deh, jangan lupa dibikin ya. Terus minggu depan ditunjukin ke kakak-kakak LCC di Zoom. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sudah tahu kan biasanya setelah firman kita ngapain? Bener banget nih, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Kak Jece bacain ya, minggu ini kita ayat hafalan dari 1 Yohanes 2 ayat 15. Kak Jece ulangi lagi, 1 Yohanes 2 ayat 15. Bunyinya, janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Sekali lagi, 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang di dalam dunia. Jika seorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Nah, adik-adik, jangan lupa dihafalin ya, dan kita ketemu lagi di Zoom meeting. Sampai jumpa. Nah, tadi kita sudah ibadah ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita diajarkan Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Jangan putus asa, adik-adik tetap ya setia kerjakan apa yang Tuhan mau, karena kita akan menerima upah kehidupan dari Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah LCC, Kak Neni mau ingatkan untuk tetap stay di hari Minggu di acara ibadah online ya. Kalau ibadah online-nya itu jam 12 ya, tapi untuk nanti akan dilanjutkan dengan Zoom ya, Zoom meeting-nya ya, untuk anak-anak kelas kecil, balita dan pratama 1 itu di jam 1, dan dilanjutkan dengan kelas madya dan pratama 2 itu di jam 2. Terus saksikan, terus ikuti, pasti ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Oke, kita mau tutup ibadah LCC online saat ini. Lipat tangannya, kita tutup mata dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk satu hari lagi Engkau berikan kami kesempatan beribadah, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, bahkan kami boleh belajar banyak hal lewat firman-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan. Berilah kami anugerah-Mu Tuhan, untuk kami ini bisa hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, untuk mengasihi Bapa di surga melalui Tuhan Yeshua HaMasyiah.
dan kami juga mampu untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Biarlah kami terus-menerus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami tubuh yang sehat, supaya kami terus bisa melihat kebaikan Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah LCC online saat ini. Bapa Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Bapa Yahweh menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh juga menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita shalom, sukacitanya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin. Selamat siang dan Immanuel.